Shalom, welcome back to channel Mopidologos bersama dengan saya Han Jongpar. Hari ini kita akan membahas kata metanoeo dan kata metanoia yang menunjukkan pertobatan. Pada saat ini, kata pertobatan sudah menjadi kata yang enggan untuk didengar atau susah untuk diterima. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, khotbah tentang berkat atau sukses atau penghiburan lebih menjadi populer daripada khotbah tentang pertobatan. Atau banyak khotbah yang menekankan iman, tetapi lebih cenderung menjauhi dari pertobatan. Robert Denny pernah berkata, pertobatan dan iman seperti anugerah kembar, dengan kata lain, seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Coba kita pikirkan baik-baik, apakah bisa mendapat keselamatan tanpa pertobatan? Apa yang akan terjadi pada kekristenan jika pesan pertobatan dihilangkan? Mungkin bisa saja ada bentuk kesalehan, tetapi pertobatan adalah subjek yang sangat penting, yang sangat diperlukan dalam realitas gereja di era kehilangan iman sejati. Sebaliknya, kebanyakan orang berkata, aku sudah bertobat, aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidup dalam sehari-hari sangat berkontradiktif dengan pesan Injil atau firman Tuhan. Kata metanoeo dan kata metanoia yang menunjukkan pertobatan telah mengubah makna dari literatur Yunani kuno ke Perjanjian Lama, awal Yudaisme, dan sampai ke Perjanjian Baru. Secara khusus dalam literatur Yunani kuno, kata tersebut memiliki makna yang sangat sederhana, seperti transisi pemikiran. Tetapi ketika sampai pada literatur Yunani Yudaisme yang sangat dipengaruhi oleh Perjanjian Lama, kata tersebut memiliki makna sebagai untuk kembali kepada Tuhan dan sepenuhnya memiliki perubahan kehidupan. Untuk melihat kata metanoia, kita tidak dapat melewatkan penginjilan dalam Kisah Para Rasul. Mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus yang telah bangkit untuk memberitakan pertobatan dalam namanya. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul, di situ ada inti dari penginjilan para murid, yaitu ketuhanan Yesus Kristus dan pesan pertobatan. Itulah sebabnya kita akan melihat lebih dalam lagi tentang makna pertobatan, kata metanoia, dan khususnya dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita melihat makna pertobatan dalam Exegetical Dictionary of the New Testament, mendefinisikan kata metanoeo sebagai kesadaran yang menyeluruh akan Allah dan juga menunjuk pada kesadaran totalitas atau menyeluruh tentang Allah yang sedang murka pada bangsa Israel. Kalau menurut Zondervan Dictionary of Bible Themes berkata bahwa Alkitab menekankan pertobatan sangat penting bagi setiap individu dan komunitas untuk bertobat dari dosa mereka dengan tujuan untuk memiliki persekutuan penuh dengan Tuhan. Karena dosa membawa murka Allah, namun pertobatan sejati yang terjadi dengan hati yang tulus akan membawakan persekutuan dengan Allah. Bagaimana kata metanoeo digunakan dalam dunia Yunani? Dalam bahasa Yunani klasik, kata ini tidak sering digunakan. Kata ini adalah kata gabungan dari kata nous dan kata meta. Kata nous yang adalah pikiran, hati, kecerdasan, dan wawasan. Dengan kata meta yaitu after atau setelah. Sehingga kata ini mulai memiliki makna sebagai kesadaran yang terjadi nanti dan juga berarti mengubah pikiran dan hati. Setelah kemudian sampailah pada arti penyesalan dan menyalahkan diri sendiri terhadap pemikiran awal atau sebelumnya adalah pemikiran yang bodoh, tidak pantas, bahkan jahat, menurut Theological Dictionary of the New Testament. Dalam Septuaginta, kata kerja metanoeo muncul kurang lebih 22 kali dengan arti maaf tentang sesuatu, penyesalan, menyesali kesalahan. Kata benda metanoia muncul 5 kali dalam Septuaginta. Kata ini berarti mengambil pemikiran kemudian. Dalam Perjanjian Baru, kata kerja metanoeo muncul dalam Perjanjian Baru sekitar 34 kali dan PB menggunakan kata metanoeo untuk mengekspresikan makna syub. Penggunaan ini beda dengan penggunaan Septuaginta karena Septuaginta menerjemahkan kata syub dalam kata epistrepo. Namun Perjanjian Baru menggunakan kata metanoeo untuk mengekspresikan makna sama dengan kata syub yang artinya adalah kembali dan berputar. Dalam PB terlihatlah kemenonjolan angan-angan tentang kata pertobatan. Pertobatan dalam PB menekankan keputusan totalitas seseorang untuk kembali.
Dalam Dictionary of Jesus and Gospels menyatakan bahwa pertobatan dalam kitab Injil berarti berbalik dengan kuat dari hal-hal yang mengurangi atau menghalangi kepercayaan kepada Allah sehingga kembali kepada Allah dalam kasih dan kepatuhan. Kalau dalam kamus Yunani and Kingri, metanoia didefinisikan sebagai berikut: perubahan dalam pikiran, pertobatan, dan sisi positif dari pertobatan adalah kehidupan iman dan moral yang baru segera dimulai. Karena itu metanoia tidak hanya arti kembali dari tindakan jahat, tetapi juga mengandung makna pengembalian yang aktif ke arah yang baru. Kalau kita melihat kata metanoia dan kata metanoeo dalam konteks Kisah Para Rasul, kita bisa dapat lihat bahwa pada awal kekristenan, pertobatan merupakan persyaratan dasar dari kerigma daripada rasul. Sehingga pertobatan menjadi inti pesan dalam penginjilan para rasul. Hal ini berhubungan atau terjalin dengan ketuhanan Kristus dan baptisan dan juga pada iman. Dalam Kisah Para Rasul, metanoeo dan metanoia terutama digunakan sebagai makna transformasi kepercayaan, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam mereka. Jadi bisa katakan, tema pertobatan di sini memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan dari cara para saksi dalam pemberitaan tentang Tuhan Yesus, keselamatan, dan juga tentang kerajaan Allah. Dan bagi Lukas, pertobatan adalah saluran anugerah dan kesempatan untuk membuat keputusan untuk memulihkan hubungan penuh dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pertobatan jelas merupakan elemen utama dari pekerjaan keselamatan Allah. Dengan kata lain, tujuan pertobatan adalah keselamatan, terutama pengampunan dosa. Selain itu, inti dari pertobatan dalam Kisah Para Rasul memiliki karakter tulisan atau kesan tulisan yang berhubungan dengan khotbah pertobatan dalam Perjanjian Lama, yang adalah berbalik dari kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Ini adalah tugas manusia yang harus memperlihatkan bukti dari pertobatan, yaitu perubahan cara hidup. Mempertimbangkan konteks pertobatan yang berkaitan dengan Rasul Petrus, apa yang secara umum dapat didefinisikan adalah bahwa ayat-ayat yang terkait sedang menunjuk orang-orang maju kepada anugerah pertobatan setelah mendengar peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, dan setelah mereka menyadari apa itu makna daripadanya melalui Roh Kudus, yaitu pertobatan dari kebodohan, kesombongan, ketidakpercayaan mereka yang telah mengabaikan Yesus dan membunuh Yesus di atas kayu salib. Neve menunjukkan perbedaan antara pertobatan Injil Lukas dan pertobatan dalam Kisah Para Rasul. Sementara yang pertama berfokus terutama pada perubahan perilaku dalam hubungan dengan orang yang lain, sementara yang kedua berfokus pada perubahan dalam pemikiran yang memiliki hubungan dengan Yesus dari Nazaret. Konteks Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 menunjukkan bahwa latar belakang proklamasi pertobatan adalah karena penampakan Yesus Kristus, khususnya kebangkitan dan kedatangan kedua kalinya, dan bahwa kehendak Allah untuk bertobat pada setiap orang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21, Paulus bersaksi dengan sepenuh hati dan jiwa kepada orang-orang Yahudi dan Yunani, pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menarik perhatian kita di sini adalah fakta bahwa pertobatan kepada Allah dan iman kepada Yesus Kristus adalah deklarasi dan pengakuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kamus Alkitab profesional yang membahas khusus Kisah Para Rasul dan surat-surat umum, konsep pertobatan atas Kisah Para Rasul disimpulkan sebagai berikut. Dalam Kisah Para Rasul, baik bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi, pertobatan berarti bukan hanya berkomitmen untuk berasimilasi sebagai umat baru Allah, tetapi juga berkomitmen untuk melakukan perilaku etis. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20, hasil dari pertobatan adalah menjadi umat Allah dan mendapat kehidupan baru dan pengampunan dosa, dan sebagai umat Allah mereka dijanjikan waktu kelegaan, seperti di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Pertobatan pasti membawakan hasil, yaitu perubahan hidup. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pertobatan akan membawa hasil, yaitu perubahan kehidupan atau perubahan hidup. Jadi bagi Paulus, pertobatan berarti iman kepada Kristus dan pembaruan moral yang menyingkirkan dosa yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Jika kita melihat aspek objektif dari pertobatan, dapat katakan bahwa itu membutuhkan kepatuhan pada firman Allah. Pengakuan Westminster menyatakan bahwa pertobatan adalah untuk meratap dan membenci dosanya dan berbalik dari dosa itu dan kembali kepada Tuhan dengan mengandalkan belas kasihan Kristus dan dengan tujuan dan upaya untuk menjalani kehidupan bersama dengan Kristus dalam perintahnya. Jadi kita bisa melihat konteks pertobatan dalam Kisah Para Rasul lebih memiliki makna seperti berikut. Pertama, pertobatan adalah proses penting dalam mendapat pengampunan dosa melalui Roh Kudus. Kedua, pertobatan adalah buah dari pendengaran kesaksian Yesus yang telah mati dan bangkit, terutama ketika ada pengutipan ayat firman Tuhan tentang Yesus. Yang ketiga, pertobatan akan menghasilkan komitmen dan pengabdian baru bagi kehidupan mereka yang telah menerima Injil. Keempat, pertobatan adalah pengalaman religius yang perlu bagi orang Yahudi dan non-Yahudi, bahkan semua orang. Dan sebagai orang Kristen, pertobatan akan menimbulkan gairah untuk memberitakan Injil. Yang kelima, pertobatan adalah langkah pertama dalam keselamatan dan juga merupakan reaksi pribadi menyeluruh pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang mengandung pengakuan hati dan mulut dan juga perubahan kehidupan. John Bevere sendiri pernah berkata, pertobatan lebih dari sekadar minta maaf atas kesalahannya. Seperti tadi saya juga katakan sebelumnya, pertobatan berarti kembali kepada Allah dengan sepenuh hati dan mengubah kehidupan yang masa lalu yang tidak etis. Dan bisa katakan juga ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas kehidupannya menjadi dosa yang utama yang harus dipertobatkan. Sekali lagi, pertobatan dalam Kisah Para Rasul merujuk pada fakta bahwa orang-orang Yahudi dan non-Yahudi mengaku Yesus sebagai Tuhan sehingga mereka mengalami perjumpaan baru dengan Allah melalui penentuan hati dan tindakan baru. Pada saat itu para rasul berkhotbah kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, tetapi bersifat universal pada penerapannya. Tuhan sudah memberi kesempatan kepada semua umat manusia, yaitu pertobatan untuk mendapat pengampunan dosa. Pertobatan sejati akan mengarah pada transformasi kepercayaan dan juga transformasi etis secara otomatis. Orang yang bertobat akan selalu berharap dipimpin oleh Roh Kudus, seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, karena dia yang tadinya orang yang berdosa sudah berpaling dari kejahatan, berpaling dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Dan hidup seseorang itu ada di bawah kedaulatan Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, sehingga tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan bisa melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Demikian pembahasan pada hari ini. Saya berharap untuk berjumpa kembali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.